Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus yang adalah kepala gereja kita. Kembali kita berjumpa pada kesempatan ini untuk kita bisa mendengarkan renungan firman Tuhan. Dan saya percaya bahwa kehidupan kita yang percaya kepada Tuhan akan terus Tuhan memperlihatkan kuasa dan kasih-Nya dalam setiap kehidupan kita. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan. Bapa di sorga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada saat ini kami datang di hadapan Tuhan mengucap syukur buat kebaikan Tuhan, pertolongan Tuhan yang kami rasakan sampai pada saat ini. Sebentar kami akan mendengarkan renungan firman-Mu Tuhan, berbicara bagi kami semua, dan urapi hamba-Mu pakailah sesuai dengan kehendak Tuhan. Agar kebenaran firman Allah yang kami dengar benar-benar tertanam di dalam hati kami, mengingatkan kami betapa Engkau adalah Allah yang Maha Kuasa, yang sanggup melakukan perkara-perkara yang ajaib dalam setiap kehidupan kami. Ampuni dosa kekurangan kelemahan kami. Dengan pengucapan syukur, kami sambut kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara-saudaraku, kembali kita akan memperhatikan kebenaran firman Allah. Saya sudah katakan beberapa waktu yang lalu bahwa kali berikut kita akan mendengarkan atau saya akan menyampaikan firman Tuhan, bagaimana caranya kita dapat merasakan atau mengalami mujizat kuasa daripada Allah di dalam Yesus Kristus. Sebab beberapa waktu yang lalu kita sudah mempelajari tentang sifat kemahakuasaan Tuhan atau Allah. Dia berikan kepada Yesus, dan Yesus adalah Allah yang maha kuasa. Sebab selama dia berada di dalam dunia ini, dia telah diberikan oleh Allah. Sifat kemahakuasaan Allah telah diberikan kepada Yesus. Tetapi kalau kita memperhatikan beberapa atau contoh di dalam firman Tuhan, bagaimana orang yang menanggapi keadaan Yesus, bagaimana mereka memperhatikan Yesus, maka kita melihat di dalam firman Allah, di dalam Matius pasalnya yang ke-13 ayat yang ke-54 sampai ayat yang ke-58, di sana mengungkapkan bagaimana Yesus ketika dia pergi di kampungnya sendiri dan bertemu dengan orang-orang yang ada di sana. Apa tanggapan mereka kepada Yesus? Dan pada akhirnya dikatakan oleh firman Allah, Yesus tidak banyak melakukan mujizat. Kenapa? Karena mereka menilai bahwa Yesus itu hanyalah manusia biasa. Ketika seseorang menanggapi bahwa Yesus itu hanya manusia biasa, maka Yesus tidak bisa melakukan mujizat atau tidak bisa memperlihatkan kuasanya kepada mereka yang menanggapi bahwa dia adalah manusia biasa. Nah, itulah yang terjadi kepada mereka yang ada di kampungnya sendiri, di mana mereka menilai bahwa Yesus itu adalah anak tukang kayu. Yesus itu adalah anak Maria. Dan saudara-saudara Yesus bersama-sama dengan mereka. Sehingga penilaian mereka ini membuat kekuasaan Tuhan tidak bisa dinyatakan kepada mereka. Sebagaimana yang dikatakan di dalam ayatnya yang ke-58, dikatakan di sana, dan karena ketidakpercayaan mereka, tidak banyak mujizat diadakannya
di situ. Tidak bisa Yesus melakukan mujizat kepada orang yang tidak menganggap dia sebagai anak Allah atau sebagai Allah. Dan kemudian kalau kita melihat lagi di dalam Markus pasalnya yang ke-6, ayatnya yang ke-5, di sana dikatakan, ia tidak dapat mengadakan satu mujizat pun di sana kecuali menyembuhkan beberapa orang sakit dengan meletakkan tangannya atas mereka. Saya percaya bahwa orang yang disembuhkan, beberapa orang yang disembuhkan oleh Yesus di sini, mereka percaya bahwa Yesus adalah anak Allah. Tetapi kemudian di ayat ini mengatakan bahwa ia tidak dapat mengadakan satu mujizat pun kecuali menyembuhkan beberapa orang sakit dengan meletakkan tangannya. Orang yang percaya, mereka tentu datang lalu kemudian menyerahkan hidup mereka. Mereka sakit apapun pada waktu itu, ditumpang tanganin oleh Yesus dan mereka disembuhkan. Tetapi orang yang menganggap Yesus bahwa dia hanyalah anak tukang kayu, bahkan di dalam ayat-ayat yang lain di dalam Markus dikatakan bahwa dia adalah tukang kayu. Mereka tidak melihat Yesus bahwa dia adalah Allah yang ajaib, Allah yang maha kuasa, dia adalah anak Allah. Kalau pandangan ini, di mana mereka menganggap bahwa Yesus hanyalah manusia biasa, sehingga tidak bisa melakukan mujizat kepada mereka, buat kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, mengambil satu contoh ini jangan sampai terjadi dalam kehidupan kita. Jadi kita memperhatikan di sini bahwa benar-benar kita menganggap bahwa Yesus itu adalah anak Allah. Bahkan Yesus itu adalah Allah sendiri yang maha kuasa. Kalau kita melihat di dalam, kita perhatikan pada waktu Yesus datang untuk dibaptis oleh Yohanes Pembaptis, di sana mengungkapkan bagaimana ketika Yesus dibaptis oleh Yohanes, maka di dalam Matius pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-16 dan ayatnya yang ke-17, dikatakan sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air dan pada waktu itu juga langit terbuka dan ia melihat Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari sorga yang mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Inilah anakku yang kukasihi. Bapa Allah adalah Bapanya Yesus, mengakui dia sebagai anaknya. Jadi kalau kita ingin menikmati mujizat, menikmati kekuasaan Yesus, maka kita harus percaya bahwa dia adalah anak Allah. Itu ada juga di dalam Markus pasalnya yang pertama ayat yang ke-10 dan ayat yang ke-11. Lalu kemudian Lukas pasalnya yang ketiga ayat 21 sampai ayat yang ke-22, itu ayat-ayat yang sama, di mana ketika Yesus setelah dibaptis, Roh Kudus turun seperti burung merpati, lalu kemudian ada suara yang mengungkapkan bahwa inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Dan kalau kita melihat di dalam Injil Yohanes pasalnya yang pertama ayatnya yang ke-34, Yohanes menulis dan mengatakan, dan aku telah melihatnya dan memberi kesaksian, ia inilah anak Allah. Jadi kalau kita menginginkan perkara yang besar terjadi dalam kehidupan kita, maka kita harus meyakini bahwa dia, Yesus, adalah anak Allah. Yesus adalah Tuhan.
Sehingga kalau kita menyadari akan hal ini, maka masalah yang seberat apapun yang kita hadapi, Dia pasti akan menolong kita. Sebab Allah adalah Allah yang maha kuasa, dan sifat kemahakuasaan Allah diberikan kepada Yesus. Dan ketika kita berdoa dalam nama Yesus, seberat apapun masalah kita, Tuhan pasti memberikan pertolongan. Kalau kita dalam keadaan sakit, kita panggil nama Yesus yang penuh dengan kuasa, dan kita menanggapi Dia sebagai anak Allah, sebagai Tuhan, sebagai juru selamat, maka pasti Dia akan memberikan kesembuhan kepada kita. Ini perlu satu keyakinan, dan mungkin nanti hari ke depan ini kita akan belajar kembali. Tadi kita menanggapi bahwa kita harus percaya bahwa Yesus itu adalah anak Allah. Dan berikut kita akan melihat agar supaya kita bisa menerima mujizat, apa yang harus kita kerjakan, apa yang harus ada di dalam hati kita, di dalam kehidupan kita. Supaya benar-benar ketika kita meyakini bahwa Dia adalah anak Allah, Dia adalah Tuhan, Dia adalah Sang Juru Selamat, percayalah bahwa pertolongan itu pasti Dia akan berikan kepada kita. Apapun masalah yang kita hadapi, apapun tantangan yang kita hadapi, di hari-hari ini ada banyak hal yang terjadi dalam kehidupan kita. Tetapi kalau kita datang kepada Tuhan, benar-benar percaya kepada Yesus adalah anak Allah, Allah sendiri yang ada di dalam kehidupan Yesus, maka kita akan menikmati segala kebaikan dan pertolongan Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita meyakini bahwa Dia sanggup memberikan kebaikannya, pertolongannya di dalam kehidupan kita. Asalkan kita percaya bahwa Dia adalah anak Allah. Dia sudah banyak menolong orang-orang sakit pada waktu Dia masih ada di dalam dunia ini. Kuasa yang sama Dia ingin nyatakan kepada kita. Tetapi yang Dia inginkan, yang Dia harapkan di dalam kehidupan kita adalah percaya kita kepada Dia. Keyakinan kita kepada Dia supaya tidak dapat digoyahkan, tidak dapat digoncangkan dengan apapun juga. Tetapi keyakinan itu benar-benar tertanam di dalam hati kita, agar supaya kita dapat menikmati mujizat Allah terjadi dalam setiap kehidupan kita sebagai orang yang percaya kepada Dia. Kiranya Tuhan memberkati kita semua, dan Tuhan kiranya menolong kita semua, memberikan apa yang terbaik dalam kehidupan kita. Percayalah, Dia adalah Allah yang sanggup memberikan pertolongan kepada kita. Tuhan memberkati, dan kita tunduk kepala dan kita kembali berdoa. Bapa di sorga, terima kasih buat kebenaran firman-Mu yang sudah kami dengar pada saat ini. Tanamkan di dalam hati kami, benar-benar kami percaya kepada Engkau. Engkau adalah anak Allah. Engkau adalah Sang Juru Selamat kami. Engkau adalah Allah sendiri yang sudah datang melalui Yesus Kristus. Dan kami percaya bahwa Engkau akan menyatakan kasih dan kuasa-Mu dalam setiap kehidupan kami. Dalam menghadapi masalah dalam hidup ini, Tuhan tolong kami, berikan keyakinan, agar supaya kami mendapatkan pertolongan-Mu pada waktunya. Kuatkan kami, teguhkan iman percaya keyakinan kami kepada Tuhan. Sehingga seberat apapun yang kami hadapi, masalah yang kami hadapi, kami percaya dalam nama Yesus pertolongan-Mu dinyatakan.
Yang sakit sudah disembuhkan oleh Tuhan di dalam nama Yesus Kristus. Yang lemah dikuatkan, yang bermasalah ditolong Tuhan. Bangsa kami dipulihkan oleh Tuhan. Pemerintah kami diberikan hikmat oleh Tuhan. Biar mereka dapat melakukan segala sesuatu yang terbaik demi kepentingan masyarakat yang ada di negara dan bangsa ini. Kalau ada dosa bangsa kami, Tuhan tolong ampuni. Kami mohon kiranya Engkau memulihkan bangsa kami ini, mengangkat virus corona, virus apapun yang ada di dalam negara ini, sehingga bangsa kami mendapatkan belas kasihan Tuhan. Selamatkanlah bangsa kami ini ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Ini doa kami, tambahkan iman kami kepada Tuhan. Dengan pengucapan syukur, kami sudah berdoa, dan kami sudah menerima kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Tuhan, Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati kita semua.